warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawa dengan NIM C01181435. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengambilan sampel forensik. Baik, pertama-tama itu saya akan menjelaskan prosedur persiapan pengambil sampel forensik. Jadi pertama saya akan inform konsen kepada pasien. Baik Bu, perkenalkan nama saya Dr. Saya bekerja pada Poli pagi hari ini. Jadi pada kali ini saya akan melakukan pengambilan sampel pada ibu. Mungkin ini bersifat agak mengganggu ibu, tapi tenang Bu, saya akan melakukannya seprofesional mungkin. Apakah ibu bersedia? Setelah ibu bersedia, lanjut lagi saya akan mencuci tangan. Sebelum itu saya akan melakukan mencuci tangan 6 langkah. Setelah itu saya akan menggunakan APD. Salah satunya itu menggunakan handscoon. Anggap saya sudah memakai handscoon. Setelah itu saya lanjut lagi, saya akan mengambil sampel apusan vagina. Jadi Bu, kami Bu, saya akan mengambil sampel vagina. Jadi permisi Bu. Pertama-tama itu saya memposisikan pasien dalam posisi litotomi. Setelah itu saya inspeksi area genital dan kulit. Setelah itu saya mengambil spekulum lalu membasahinya. Setelah membersihkannya, saya memasukkan spekulum dengan bantuan jari tangan. Setelah itu saya masukkan perlahan. Setelah masukkan perlahan, saya membuka spekulum. Setelah itu saya memutar spekulum hingga tangkai ke arah bawah dan membuka mulut spekulum. Jadi saya membuka mulut spekulum. Setelah itu saya mengambil kapas lidi, lalu mengambil apusan vagina dengan menggunakan kapas lidi. Saya masukkan kapas lidi. Setelah itu saya mengeringkan kapas lidi dengan menginginkannya. Setelah itu memasukkan ke dalam amplop yang diberi label. Jadi saya memasukkan kapas lidinya ke dalam amplop yang diberi label. Setelah itu saya membuka spekulum, saya mengeluarkannya. Setelah itu spekulum yang dikeluarkan saya memasukkannya ke dalam klorin. Setelah memasukkan klorin, saya membuka handscoon lalu membuang handscoon ke tempat sampah medis. Setelah itu saya melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, selanjutnya saya akan mengambil sampel apusan mulut atau bukal. Jadi sebelum itu saya melakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah itu saya memakai handscoon. Setelah memakai handscoon, saya mengambil kapas lidi. Saya mengambil kapas lidi. Setelah itu setelah mengambil kapas lidi, saya memasukkan kapas lidi ke dalam mulut yang lalu memasukkannya ke tepatnya bagian pipi. Tarik dulu. Saya memasukkan ke dalam pipi lalu memutar. Setelah mengambil sampel, saya menempatkan kapas lidi ke dalam amplop kecil. Setelah mengambil sampel, saya masukkan dalam amplop kecil. Setelah itu melepaskan sarung tangan atau handscoon, lalu membuangnya ke tempat sampah medis, lalu memasukkan amplop kecil berisi kapas lidi ke dalam amplop besar dan diberi label. Dari amplop kecil saya memasukkannya lagi ke amplop besar yang diberi label. Setelah itu cuci tangan. Oke. Baik, selanjutnya lagi saya akan melakukan pengambilan sampel darah kapiler. Baik, pertama-tama itu saya akan menentukan lokasi pengambilan sampel. Biasanya itu pengambilan sampel di jari tengah atau jari manis. Baik Pak, saya akan mengambil sampel ke jari Bapak. Mungkin
agak sakit, tapi nampak saya akan melakukan sebesar mungkin agak baru tersedia tarik pak tangan tak. Setelah itu saya mengambil kapas yang berisi alkohol. Jadi saya mengambil kapas lalu memasukkan jari yang akan ditusuk. Setelah itu mengeringkan bagian yang ditusuk. Setelah itu saya memegang dan menekan jari pasien. Setelah saya bersihkan menggunakan kapas yang bersih alkohol 70%, saya menekan jari pasien. Setelah menekan jari pasien, saya tusuk menggunakan lancet steril secara tegap. Tapi padi. Setelah itu tetesan pertama saya menghapusnya. Setelah menghapusnya, tetesan berikutnya saya akan mengambilnya dan menyimpannya ke objek gelas. Setelah itu saya menekan bekas tusukan dengan kain kasa steril. Setelah itu saya akan melakukan pengambilan sampel darah vena. Baik sebelum itu saya menentukan tempat pengambilan darah vena. Biasanya itu di vena mediana cubitis atau biasa di lipatan siku. Sebelum itu saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah itu memakai handscoon. Anggap saya sudah memakai handscoon. Setelah itu saya disinfektan menggunakan kapas dengan alkohol 70%. Tapi padi. Setelah itu menyuruh pasien untuk mengepalkan tangan dan memasang tunik. Tapi kepalkan kiri tangan tak sambil memasang tunik. Setelah memasang tunik, saya mengambil darah dengan spuit atau tabung vakum yang lalu menusukkannya, menusukkan jarum 30-45 derajat. Tapi pak. Setelah itu jarum masuk, saya melepaskan tunik. Setelah melepaskan tunik, tapi pak regangkan ke tangan tak, lepaskan ke kepala tak. Setelah itu mengambil sampel darah dengan lalu menarik pangkal spuit sambil meletakkan kapas kering di atas jarum, lalu sambil lepas jarum secara perlahan, lalu tempelkan plester. Setelah itu kita masukkan spuit yang berisi darah dan memindahkannya ke dalam tabung steril, lalu kita masukkan ke dalam tabung yang bersih. Setelah memasukkannya ke dalam tabung yang berisi darah 8-10, kita aduk setelah sampai antikoagulan tercampur. Selanjutnya saya akan melakukan pengambilan sampel darah korban mati. Saya akan mengambil sampel darah biasanya itu diletaknya itu di bagian perifer vena femoralis dan bagian perifer vena subclavia. Selanjutnya lagi saya akan melakukan pengambilan sampel urin korban mati. Pertama-tama itu saya memposisikan tubuh jenazah dalam posisi terlentang. Setelah itu saya akan menentukan tempat untuk melakukan fungsi. Setelah itu saya akan menusukkan spuit ke dalam kurang lebih 3 derajat sudut 10-20 derajat tegak lurus ke arah kaudal. Setelah itu setelah saya menusuk, saya menarik
blonger untuk membuat tekanan negatif. Setelah menusukkan spoid secara perlahan, saya melakukan aspirasi. Setelah melakukan aspirasi urin sesuai volume yang dibutuhkan, saya mencabut spoid. Setelah itu saya memindahkannya urin ke dalam wadah untuk diberi yang sudah diberi label. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.